Semoga setelah keluarga sedikit membantu, semoga bisa berhati, semoga semua itu berhati, semoga aku berhati, semoga sang keluarga sedikit berhati, semoga para pemirsa berhati, semoga semua itu berhati, semoga aku berhati. Semoga sang keluarga saya berbahagia. Semoga para urusan yang berbahagia. Semoga semua orang hidup berbahagia. Seperti saat awan suci. Semoga semua orang hidup berbahagia. Jadi satu, satu. Lagi tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dharma yang akan disampaikan oleh Ibu Kwansilia Rio Mita Lestiani. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Satihotu Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, Bapak Ibu, Romo Ramani, teman-teman semuanya. Ini pertemuan kita yang kedua atau enggak? Atau ini yang pertama? Minggu lalu udah pernah ketemu ya. Hari ini senang banget bisa ketemu lagi. Yang belum sempat kenalan kemarin, saya kenalan lagi. Saya Kwansilia Rio Mita Listiani, sekarang magister. Saya sedang menempuh pendidikan magister S2 di Kepenyuluhan Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Hari ini saya senang banget teman-teman, semoga bisa menerima sharing hari ini dengan baik, dengan santai. Saya datang hari ini bukan sebagai orang yang sudah pro, orang yang sudah bisa mengendalikan sesuatu, enggak. Tapi saya hari ini datang sebagai orang yang mau belajar Dhamma bersama-sama. Sesuai dengan topiknya hari ini, memaafkan tanpa drama. Healing pakai levelnya Bodhisattva. Asik nggak tuh? Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang Gen Z banget. Kalian kelahiran Gen Z ya kan? Yang kece, yang keren, penuh potensi kebijaksanaannya ya, walaupun kadang-kadang suka ketutupan sama tugas-tugas sekolah, sama overthinking, ketutupan sama chat-chat yang udah diri tapi nggak dibales.
Hari ini kita akan bahas topik yang sensitif tapi penting. Apa? Memaafkan. Tenang, kita nggak akan bahas mantan kalian secara spesifik, enggak. Tapi ya, kalau kebetulan ada yang tersinggung, berarti masih ketemu karmanya. Sebelum masuk, saya tanya dulu. Kalau kalian dengar kata memaafkan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ferry? Kalau dengar Melatih kata ego memaafkan, agar bisa kembali ke teman baik. hmm, yang lain, mbaknya yang di belakangnya Ferry. Kalau dengar kata memaafkan, apa yang terlintas di pikiran? Nggak mau ah, nggak mau maafin gitu. Susah banget maafin orang gitu. Ya, ada yang susah memaafkan? Raise your hand, angkat tangannya. Nggak ada? Wah, baik-baik banget ini. Bisa memaafkan semua. Good job. Jadi nggak jadi deh nih sharingnya. Pasti ada yang berpikir begini ya. Kalau terlintas kata memaafkan, pasti pilihannya banyak banget. Aduh, berat banget deh maafin orang. Ah, tergantung nih siapa dulu orangnya. Aku udah move on sih. Tapi kayaknya detail-detailnya aku masih inget nih. Atau enggak. Saya nggak mau maafin. Saya Capricorn soalnya. Ada yang begitu, ada ya. Jadi kita semua pernah disakiti, pernah kecewa, pernah merasa hidup ini kayak sinetron banget, terlalu banyak episodenya, terlalu banyak fillernya, ya enggak? Ya kan? Terus, kenapa harus memaafkan? Secara Buddhisme, jawabannya karena kita punya tiga akar. Yang pertama apa? Keserakahan. Yang kedua, kebencian. Dan yang ketiga, kebodohan batin. Tapi kalau saya tanya sama Gen Z, kenapa sih harus maafin? Pasti Gen Z akan bilang gini, ntar deh, ntar aja. Terus rasanya jadi sulit. Kenapa? Kenapa memaafkan jadi sulit? Gen Z pasti bilang, karena saya masih ingat semua detailnya, Kak. Saya masih screenshot semua bukti kesalahannya. Saya saya akan terus memastikan kalau saya tetap yang benar. Padahal Buddha bilang apa? Kebencian nggak akan berakhir dengan kebencian. Tapi Gen Z bakalan jawab lagi. Kebencian itu, Kak, akan berakhir kalau saya yang menang argumennya. Betul? Betul lah. Tapi nggak gitu ya. Lalu, sebenarnya apa sih memaafkan menurut Buddhisme? Memaafkan itu bukan berarti kita menganggap kesalahan orang lain itu benar. Bukan berarti kita membiarkan orang lain punya space, punya opportunities, punya kesempatan untuk menyakiti kita lagi. Memaafkan juga bukan berarti kita pura-pura bahagia, walaupun dalam hati tuh kayak tabung gas masih mau meledak gitu. Nggak gitu ya. Dalam Buddhisme, memaafkan berarti melepaskan beban batin yang kita bawa sendiri. Jadi kalau teman-teman bilang, nggak, aku tetap nggak mau maafin dia. Ya, sebenarnya itu sama aja kayak kalian bilang, nggak apa-apa nih, gue bawa beban 20 kilogram, wherever I go, nggak apa-apa. Yang penting mah gue keren. Nggak gitu ya teman-teman. Itu sama sekali nggak keren, yang ada encok, pegel. Ya. Dendam itu kayak luka batin. Luka batin itu, kalau misalnya udah kayak barang-barang, udah kayak benda fisik, mungkin banyak dari kita semua ini yang ada di sini, termasuk teman-teman, Bapak Ibu, saya juga, pasti kalau jalan udah bawa koper bertingkat-tingkat. Ada yang kopernya kecil, ada yang kopernya gede. Malah mungkin ya itu tadi, bagasinya udah bisa 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Kalau ke bandara ini udah bayar apa namanya denda. Mungkin kalau Buddha masih ada sekarang,
Buddha bakalan bilang apa coba? Nah, hidup itu udah cukup berat. Jadi, jadi apa? Jangan bawa koper yang isinya bukan keperluan. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah berantem atau marahan sama orang sampai unfollow TikTok-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, WA-nya, atau mute notifikasinya, atau pencet itu, pilihan not interesting. Tapi masih suka cek diem-diem profilnya. Angkat tangannya. Saya, saya duluan angkat tangan. Nah, tunjuk-tunjukkan. Sih, pernah ya? Kita sering banget sebenarnya benci sama orang. Tapi kenapa kita masih cek-cek profilnya diam-diam? Karena kita juga masih melekat sama ceritanya. Ini, kata Buddha namanya apa? Upadana, keterikatan. Dan Gen Z biasanya bilang apa? Enggak. Ini saya cuma belum move on aja, Kak. Enggak. I'm not healing yet. Saya belum healing aja. Gen Z selalu punya alasan untuk mendukung keputusannya. Betul? Terus kenapa memaafkan itu penting? Ini karena yang di depan saya hanya ada Ferry. Ferry, kenapa memaafkan itu penting? Kita ya, maafkan bisa penting karena seperti yang kakak sampaikan tadi, beban-beban yang kita miliki, amarah-amarah yang kita miliki, pikiran-pikiran buruk ingin menyelakai orang yang kita benci itu sudah tidak ada. Memiliki pikiran-pikiran buruk seperti itu, tentunya ketika melihat orang itu berbahagia, bisa membuat kita menderita. Karena menurut saya, ketika kita berharap dia menderita, tapi pada akhirnya malah berbahagia, pada akhirnya kita sendirilah yang menderita. Maka dari itu, kita itu harus bisa memaafkan sesama makhluk itu. Sekian dari Good. saya, terima kasih. Okay, thank you. It's a good answer. Sama kayak Buddha bilang, dendam itu kayak pegang bara api. Berharap orang lain yang terbakar, ternyata tangan kita sendiri yang gosong. Kalau itu pada zaman Buddha perumpamaannya, sekarang saya ganti perumpamaannya. Kenapa memaafkan itu penting? Karena dendam yang dipegang itu sama kayak kalian bawa power bank, tahu power bank kan? Yang bodinya gede tapi daya ngisinya cuma 30%. Gede doang, dapat beratnya doang, tapi nggak nambah energi apa-apa. Sia-sia. Terus gimana caranya maafkan ala Buddhisme tapi versi Gen Z? Gimana coba? Yang pertama, sadari dulu perasaanmu. Sebelum memaafkan orang lain, kamu harus akui dulu kalau kamu memang tersakiti. Ini nggak drama ya. It is mindful. Mindfulness. Kita sudah bahas minggu lalu kan mindfulness. Sadar sepenuhnya. Yang kedua, jangan bereaksi otomatis. Ketika marah, jangan langsung bikin notes panjang sepanjang jalan kenangan, biar tahu kalau kalian sedang terluka. Pakai satinya, pakai kesadarannya. Kalian harus ambil jeda dulu boleh, 3 detik, 3 hari, 3 semester, kelamaan kayak 3 semester. Yang ketiga, lihat dari another perspective, lihat dari sudut pandang yang lain. Orang marah, orang bisa melakukan kesalahan, biasanya karena mereka juga sedang menderita. Terus kalau yang toksik gimana, Kak? Sama. Yang toksik, ya biasanya mereka juga sedang struggling, tapi ya emang mereka nggak sadar aja. Yang keempat, ingat bahwa memaafkanmu itu bukan demi orang lain, tapi untuk dirimu sendiri.
Memaafkan itu setidaknya bisa bikin tidurmu nyenyak tanpa harus mikirin chat-chatmu itu yang belum dibales. Yang selanjutnya, gimana caranya? Lepaskan, tapi bukan lupakan. Memaafkan itu melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan beban. Sama yang Ferry bilang tadi. Memaafkan itu melepaskan beban. Tapi tetap simpan pelajarannya. Karena Buddha nggak pernah bilang kita untuk jadi orang yang naif. Tapi jadilah orang yang bijak. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan terakhir. Siapa yang pernah menyimpan rasa sakit lebih dari 1 tahun? Angkat tangan. Jujur. Angkat tangannya. Wah, ini baik-baik banget ini. Nggak ada. Saya. Saya pernah menyimpan rasa sakit lebih dari setahun. Mungkin teman-teman juga ada, tapi belum mengaku. Kalau misalnya ada, mungkin sekarang sudah saatnya memberi hadiah untuk diri sendiri. Bebas dari beban bukan berarti orang itu pantas, tapi karena batinmu pantas untuk damai. Teman-teman, memaafkan itu bukan kehebatan instan. Ini perjalanan. Kadang pelan, malah kadang tersendat. Tapi setiap langkah menuju pelepasan akan membawa kita lebih dekat pada kebebasan batin. Ingat ini, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti berhenti membiarkan kesalahan itu menguasai batin kita. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Khususnya yang belum pernah memiliki ikatan dendam, mungkin sama temannya atau sama mantan pacarnya, boleh ditanyakan. Satu. Baik, selamat malam dan nama budaya. Jadi izin Kak, saya Kenny Tanyodo, izin mau bertanya. Nah, jadi bagaimana jika seandainya kita sudah memaafkan seseorang, namun kita masih merasa sakit hati atas ucapan ataupun perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Bagaimana solusinya, Kak? Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Kelly, Kak. Kelly. Kelly. Oke. Kelly, it's a normal way. Sangat normal. Karena memaafkan itu bukan sulap yang bisa menghilangkan rasa sakit dalam 5 detik. Memaafkan itu proses batin. Hari ini bisa lega, besok bisa lebih ringan. Dalam Buddhisme tuh yang penting arahnya, bukan kecepatannya. Kalau masih sakit tuh nggak apa-apa. Yang penting kita nggak memberi makan rasa sakit itu dengan pikiran balas dendam. Dengan demikian, pelan-pelan batin akan sembuh. Seperti luka fisik juga kan. Luka fisik, luka fisik juga butuh waktu untuk hilang. Bekasnya juga butuh waktu untuk hilang. Jadi it's a normal way. Nggak apa-apa. Let it flow. Seiring berjalannya waktu, it's gonna be okay. Ada lagi? Enough for now? Selamat malam, nama budaya Kak. Namo Buddhaya. Saya Ruki. Saya mana kalau orangnya nggak merasa bersalah sama sekali Kak. Terima kasih Kak. Oke.
Gimana kalau orangnya nggak ngerasa salah sama sekali? Ya inilah tantangannya sejagat raya ya. Kadang yang nyakitin malah justru nggak sadar kalau dia sedang menyakiti. Sementara kita nggak bisa tidur, dia enak-enak tidur 8 jam kayak bayi, ya kan? Disinilah tadi, memaafkan menjadi latihan untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan respon dari orang tersebut. Karena Buddha nggak pernah bilang, nggak pernah udah ngajarin buat memaafkanlah, asal dia minta maaf duluan. Nggak ada. Buddha bilang, memaafkanlah untuk membebaskan batinmu sendiri. Kalau orang itu nggak nyesal, ya udah nggak apa-apa. Itu karmanya. Tapi kalau kamu yang nyimpan kebencian, itu jadi masalah batin kita. Jadi gimana, Kak? Gak apa-apa, biarin aja. Kalau nggak merasa bersalah sama sekali, nggak apa-apa. Setiap orang pegang karmanya masing-masing. Yang penting kamu sudah punya niatan untuk memaafkan. Kamu udah punya niat aja, itu udah suatu langkah yang bagus. Jadi nggak apa-apa. Pegang lagi. Karena setiap orang punya karmanya sendiri. Oke, ada lagi? Oke. Cukup? Tidak. Belakang-belakang. Nggak ada. Nggak ada, cukup. Tanya. Izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Ferry, Kak Konsilia. Saya ingin bertanya, apakah memaafkan itu Halo. Gimana? Boleh diulangi, Ferry? ya apakah dengan kurang bagus di sini? Pertanyaan saya, kalau antar teman bermusuhan karena suatu konflik, apakah artinya bermaafkan ini harus kembali berteman? Sudah? Sudah. Enggak. Enggak harus. Enggak harus berteman. Karena memaafkan itu urusan batin masing-masing. Menentukan batasan itu urusannya sama kesehatan mental. Kadang kita bisa memaafkan, tapi tetap memilih jarak. Itu nggak salah, tapi itu arif namanya. Bijak. Bahkan Buddha selalu bilang, bahkan Buddha tuh nggak bilang kalau nggak boleh eh, nggak boleh selalu berada dekat sama semua orang. Tapi berilah cinta kasih sama semua orang. Tapi harus juga tegas untuk membatasi ketika ada yang merusak keharmonisan. Jadi memaafkan itu bukan berarti membuka pintu selebar-lebarnya, tapi memastikan bahwa jendela batin kita tetap bersih dari kebencian. Jadi nggak harus. Boleh memaafkan, tapi take your jarak. Nggak apa-apa. Oke, aku maafkan, tapi tolong tetap jaga 5 meter dari aku jaraknya. Nggak apa-apa. Batinnya terjaga, kesehatan mentalnya terjaga. Oke? Cukup? Cukup ya? Jadi, sebagai penutup, teman-teman, memaafkan bukan tindakan heroik. Bukan yang bisa dilakukan dalam 1 detik. Ini perjalanan dan setiap langkah kecilnya dihitung sebagai kemajuan batin. Kita nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa ubah bagaimana masa lalu itu tinggal di hati kita.
Semoga kita semua bisa belajar untuk melepaskan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita lebih memilih kedamaian. Semoga Dhamma menuntun kita semua, membantu kita melepaskan dengan bijaksana, tanpa kehilangan kemampuan untuk tersenyum bahkan sama masa lalu. Dan semoga kita semua bisa mengisi hidup dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh algoritma manapun. Terima kasih teman-teman semuanya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga kita semua bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ah, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin leave. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.